Mesir menunjukkan keperkasaan dengan latihan militer hingga pengerahan tank pasukan khususnya ke perbatasan Israel. Ini bahkan belum termasuk peningkatan alutsista yang dilaporkan dalam agenda pembelian jet J-10 dari Cina belum lama ini. Tebak siapa yang paling ketar-ketir? Tak lain dan tak bukan tentu saja adalah Israel. Bagaimanapun, langkah maju Mesir terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Timur Tengah dengan Israel dan Amerika Serikat hadir sebagai aktor utama. Karena itu, pembahasan berikut akan memperlihatkan betapa Israel panik. Selain karena takut kalah saing, Mesir juga memang pernah sesumbar dapat menduduki Tel Aviv hanya dalam sehari. Mesir perkuat alutsista udara. Israel telah lama mempertahankan keunggulan udara di kawasan, di mana sebagian besar karena aksesnya ke persenjataan canggih buatan Amerika. Namun dominasi itu sepertinya akan berakhir setelah jet J-10 buatan Cina berhasil diakuisisi Mesir. Berdasarkan laporan Jetline Marvel, Mesir secara resmi telah menerima pengiriman gelombang pertama pada 13 Februari 2025 yang menandakan perubahan besar dalam dinamika pertempuran udara di wilayah tersebut. Menyusul keberhasilan Mesir dalam pengadaan yang lebih luas untuk memodernisasi angkatan udaranya, yang secara tradisional mengandalkan pesawat Amerika, Prancis, dan Rusia. Artinya, penambahan jet J-10 tidak hanya menyediakan pesawat tempur multiperan yang sangat lincah dan canggih, namun juga mengurangi ketergantungan Mesir pada pemasok barat, menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengadaan militer. Sebagai pesawat tempur multiperan generasi keempat, jet J-10 memiliki persenjataan canggih yang memungkinkannya bersaing ketat dengan jet tempur barat terbaru. Dilengkapi dengan rudal PL-10, rudal udara ke udara jarak pendek yang dikembangkan oleh Cina, jet J-10 meningkatkan kemampuan tempur udara Mesir secara signifikan. Kekhawatiran Israel tidak hanya tentang akuisisi jet J-10, tetapi juga integrasi rudal PL-15 yang memperkenalkan variabel baru. Rudal PL-15 terkenal karena jangkauannya yang luas dan kemampuan penargetan canggih, serta berpotensi memungkinkan jet tempur Mesir untuk menyerang pesawat Israel dari jarak jauh. Panik, Israel takut kalah saing. Mungkin kalian penasaran, mengapa hanya sokongan dari Cina yang dapat menyelamatkan pertahanan udara Mesir? Sekadar informasi, Mesir pada dasarnya memiliki puluhan jet tempur Rafale buatan Prancis. Namun karena tidak diberi akses ke rudal jarak jauh Meteor yang kuat, senjata buatan Eropa itu berakhir sia-sia. Defense Security Asia mencatat armada Rafale Mesir belum memiliki rudal Meteor BVR hingga hari ini. Bukan karena keterbatasan teknis, tetapi Israel keberatan. Dan dengan ini, militer Zionis dapat mempertahankan keunggulan militer kualitatif atas pesaing regionalnya. Tidak hanya itu, jet tempur F-16 Mesir juga dilarang membawa rudal IM-120 AMRAAM atau bahkan rudal udara ke udara jarak pendek IM-9X yang membuat armadanya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kemudian tentang Su-35 Rusia, beberapa pengirimannya masih belum pasti karena faktor geopolitik. Berhubung ini Cina, bukan Prancis apalagi Amerika, Mesir akhirnya memperoleh keleluasaannya. Israel telah menguasai langit Timur Tengah selama puluhan tahun. Dominasinya dijamin oleh persenjataan canggih Amerika yang tangguh, termasuk pesawat tempur siluman generasi kelima F-35 yang mematikan dan sistem pertahanan udara tercanggih. Namun kini, media pertahanan Israel sampai memperingatkan, kepemilikan Mesir atas jet J-10 dan PL-15 berpotensi membentuk kembali keseimbangan kekuatan di langit Timur Tengah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mesir percayakan kekuatan udaranya pada Cina. Angkatan Udara Mesir telah lama menjadi pelanggan utama jet tempur NATO. Dari 340 jet tempur yang dioperasikan misalnya, 218 adalah F-16 buatan Amerika, sementara 24 lainnya merupakan Rafale buatan Prancis. Karena itu, apa yang membuat Mesir mengubah kebiasaan selama beberapa dekade akan menarik untuk diketahui.
Terlebih memperoleh jet tempur Cina akan menimbulkan biaya tambahan yang besar pada akhirnya, entah karena peningkatan sistem komunikasi dan komando, persenjataan, hingga pelatihan personel. Faktanya, para pedagang senjata Amerika dan Prancis telah mengintimidasi Mesir demi menyenangkan Israel. Namun kini, Cina hadir untuk memberi Mesir pilihan yang lebih adil. Mengubah strategi pengadaan militer dari pemasok tradisional Barat menjadi Cina bukan tanpa alasan. Setelah tahun-tahun yang panjang, Mesir melihat kelemahan besar dalam aset militer bernilai miliaran dolar yang dibeli dari kompleks industri militer Barat. Melansir The China Academy, Mesir merupakan pelanggan utama yang telah menghasilkan 10 miliar dolar bagi mereka sejak tahun 1980-an. Tetapi tetap saja, negara-negara ini menerapkan standar ganda ketika berurusan dengan Israel dan negara Timur Tengah lainnya. Menurut The Defense Post, F-16 Mesir masih membawa avionik dan rudal IM-7P yang sudah ketinggalan zaman dengan jarak tembak hanya 70 km. Di sisi lain, Angkatan Udara Israel yang juga mengoperasikan F-16 telah dilengkapi dengan rudal AIM-120 yang memiliki jangkauan 170 km. Adu kekuatan udara di Timur Tengah. Titik balik Angkatan Udara Israel menjadi landasan strategi pertahanan negara ditunjukkan selama Perang 6 Hari tahun 1967. Dengan operasi Fokus, Angkatan Udara Israel secara efektif menetralkan Angkatan Udara Mesir di darat. Sejak saat itu, Israel telah mempertahankan keunggulan udara melalui kemajuan teknologi, termasuk pesawat tempur siluman F-35 dan sistem pertahanan rudal yang canggih. Sebenarnya Mesir lebih unggul secara kuantitas dalam hal pesawat, tapi secara kualitas Mesir tertinggal dari segi teknologi dan efektivitas tempur. Namun yang demikian bukan akhir dari penilaian, sebab perkembangan terkini menunjukkan kemungkinan pemangkasan kesenjangan telah diupayakan. Mesir telah memodernisasi kemampuan militernya, sebagian sebagai respons terhadap ancaman keamanan regional seperti pemberontakan di Sinai dan lanskap geopolitik yang lebih luas. Menanggapi hubungan militer yang erat antara Israel dan Amerika, memilih Cina untuk investasi militer dianggap sebagai keputusan terbaik. Mesir juga berencana untuk membeli 24 jet multiperan Eurofighter Typhoon, 24 jet latih M346, dan satelit pengintai dari Italia. Tapi kesepakatan itu dibatalkan karena catatan hak asasi manusia Mesir. Lanjutkan persiapan perang melawan Israel. Potensi perang terbuka yang melibatkan Mesir dan Israel menjadi kekhawatiran baru di kawasan. Hal ini bermula ketika situs pertahanan Israel, Enfis, menggambarkan skenario serangan ke bendungan tinggi Aswan yang akan meluluh lantakkan Mesir. Dari sini, otoritas Kairo lantas merespons dan menyebut akan menduduki Tel Aviv dalam sehari jika serangan udara benar-benar diluncurkan dari Israel, seperti yang kami beritakan beberapa hari yang lalu. Mesir dilaporkan masih sangat marah atas publikasi skenario hipotesis Israel yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan itu. Sebagai tanggapan, peneliti militer Mesir Saad Al-Faqih mengatakan bahwa Mesir akan menyerang reaktor nuklir Israel di Dimona dalam hitungan menit setelah serangan apapun terhadap bendungan Aswan dilancarkan. Karena itu, satu persatu langkah maju oleh Mesir dianggap sebagai persiapan untuk berperang. Jewish Press merincikan sejumlah persiapan yang dimaksud, termasuk latihan brigade penerjun payung yang melompat dari pesawat dengan menggunakan glider bermotor, di mana jenis ini juga digunakan milisi Gaza untuk menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Lebih dari itu, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Yechiel Leiter telah memperingatkan bahwa Mesir telah mendirikan pangkalan militer di Sinai untuk tindakan ofensif yang potensial. Israel mendominasi kekuatan udara di Timur Tengah dengan bantuan Amerika. Bersamaan dengan itu, Cina kemudian hadir membantu Mesir yang mewakili persaingan. Menurut kalian, akankah posisi yang sama-sama kuat akan mengarahkan mereka pada pertempuran langsung untuk memperebutkan gelar terbaik?